Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah, pekan ini kita sudah masuk ke tema 2 dengan tema persatuan dalam perbedaan. Hari ini muatan pelajarannya adalah IPA tentang cara makhluk hidup beradaptasi atau cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Saksikan ya videonya, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan dengan beragam jenisnya. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan tumbuhan lain. Dengan mengamati beragam jenis tumbuhan, kita temukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tumbuhan dengan ciri khasnya masing-masing sesuai dengan kondisi lingkungan di mana tumbuhan tumbuh. Karena itu, tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut. Mari kita pelajari beberapa ciri khusus tumbuhan dan fungsinya sebagai berikut. Baik teman-teman, silakan buka buku teman-teman, buku pena jilid 6A, halaman 80 sampai dengan 82 dan 87 sampai 89. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Pertama, ada tumbuhan xerophyt atau tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Contohnya adalah pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Allah ciptakan keistimewaan berupa daun kecil-kecil berbentuk duri untuk mengurangi penguapan dan batang tebal berlapis lilin untuk menyimpan air. Akarnya pun panjang hingga 2 kali lipat dari tingginya karena akar tersebut terus bergerak mencairi air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Contohnya adalah seperti tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Tumbuhan hidrofit. Hidrofit atau kata hidro yang berarti air. Jadi tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Salah satu ciri tumbuhan yang hidup di lingkungan air adalah memiliki batang berongga. Contohnya teratai dan eceng gondok. Pada bunga teratai, daun yang lebar memiliki fungsi untuk mempercepat penguapan, juga fungsinya untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya agar dapat berfotosintesis. Tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Makanya tumbuhan higrofit memiliki ciri daun lebar dan tipis yang berguna untuk mempercepat penguapan. Contohnya adalah begonia dan tumbuhan paku serta tumbuhan keladi. Tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga. Oleh karena itu, tumbuhan ini biasanya disebut dengan tumbuhan insektivora. Tumbuhan insektivora memakan serangga agar dapat memperoleh zat nitrogen dari serangga tersebut. Hal ini disebabkan karena habitatnya di rawa-rawa, maka ia kekurangan zat nitrogen. Contohnya adalah kantong semar, venus, dan sundeu. Selanjutnya, ada tumbuhan bunga bangkai. Bunga bangkai adalah tumbuhan yang mengeluarkan bau bangkai. Bau tersebut berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar datang kepadanya. Hal ini bermanfaat bagi tumbuhan tersebut untuk membantu penyerbukan. Contoh bunga bangkai adalah Rafflesia arnoldi dan Amorphophallus titanium. Tumbuhan meranggas, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika musim kemarau, ia akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Saat musim hujan tiba, daunnya akan tumbuh subur kembali.
Contoh tumbuhan yang merenggas antara lain pohon jati, kapuk randu, mahoni, dan kedongdong. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Teman-teman, silakan buka buku Bu Pena jilid 6A halaman 88. Berikut adalah contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Memiliki duri, memiliki rambut halus, daun yang tajam, menghasilkan getah, dan menghasilkan racun. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.